Selamat datang di Manhwa Universe. Di video kali ini kita akan melanjutkan manhwa Ilham God. Yang belum nonton part sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Di chapter sebelumnya, Empress meminta Ilham untuk membantunya. Namun Ilham mengatakan, "Mau berapa kau membayarku?" Empress mengatakan 40% jika dia membantunya. "Baiklah, aku setuju," kata Ilham. Ilham saat ini sedang looting item monster yang sudah dibunuh sebelumnya. Ia mendapatkan mana stone dan diberikan ke Empress. Setelah pekerjaannya selesai, Ilham berniat untuk pergi dari sana. Namun ia dicegah pihak tentara bahwa mereka juga ingin bantuan Ilham. Akan tetapi orang tersebut diserang Empress dengan sambaran petir. Banyak para warga yang melihat hal tersebut sangat terpukau. Dan juga ada satu orang yang fanatik dengannya. Dia juga ingin disambar petir oleh Empress. Ilham juga sudah akan pergi dari sana. Namun semua orang tahu bahwa Ilham sudah menghilang. Padahal Ilham masih belum pergi atau belum berangkat dari tempat tersebut. Walaupun saat ini Ilham juga ingin diakui semua orang bahwa yang membantai semua monster adalah dia. Akan tetapi karena skill stealnya, jadi tidak ada orang yang bisa melihat Ilham. Di tempat lain, Ilham berpikir untuk membuat armor dari sisa monster yang ia bantai. Erta juga meragukan kemampuan Ilham yang bisa membuat senjata atau armor. Oi, apa yang kau bicarakan? Aku ini ahli blacksmith loh, yang terhebat di muka bumi, kata Ilham. Ya, memang saat ini Erta kesal kembali ke Lita. Jika sudah pulang nanti, Lita akan dihajar habis-habisan oleh dia. Erta juga bertanya ke Ilham apakah dia juga mengetahui tentang Manacraft. Ilham saat ini memang tidak tahu. Maka dari itu Ilham meminta untuk mengajarkan teknik tersebut ke Erta. Baiklah, lepaskan aku. Akan kuberitahu tata caranya, kata Erta. Erta menjelaskan bahwa teknik ini membutuhkan mana kristal yang sama seperti Magic Stone. Item tersebut bisa memberikan kekuatan terhadap senjata setelah dibuat. Ilham sangat senang dan tidak sabar sampai membuat ia ditampar Erta. Untuk memulai teknik ini, Ilham harus menyiapkan mana kristal dengan sifat yang sama. Contohnya seperti jantung naga. Dan di saat menempa, seseorang harus meletakkan Magic Stone di samping item yang ditempa agar bisa bersinkronasi di saat menempa. Dan setelah selesai, hancurkan Magic Stone sampai menjadi bubuk dan ditaburkan ke senjata atau armor agar bisa meningkatkan daya tahan. Itu hal dasar untuk membuat Manacraft, kata Erta. Namun untuk hasil jadinya, Ilham harus menggunakan energi mana yang besar untuk menyelesaikan Manacrafting. Akan tetapi Ilham akan mencobanya dulu sampai dia berhasil menyelesaikannya. Erta juga menambahkan bahwa jika Ilham bisa menyerap mana atau Magic Stone, maka Ilham bisa membuat senjata dengan kemampuan magic seperti api atau es dan bisa memulihkan stamina penggunanya. Saat ini Ilham mencoba untuk mempraktekkannya. Ia bisa menciptakan armor pelindung tangan dan kaki. Kemampuan Ilham sangat luar biasa. Dia bisa membuat item tanpa menggunakan mana. Melihat kemampuan Ilham, Erta mengetahui bahwa Ilham suatu saat nanti akan memiliki kekuatan yang luar biasa karena dia bisa memahami dan bisa beradaptasi dengan cepat. Saat ini mana stone yang dibawa Ilham tersisa sedikit. Ia berpikir untuk menyerap energi tersebut untuk melakukan finishing akhir untuk membuat suatu senjata, yaitu sabit. Melihat hal tersebut, Erta sangat khawatir bahwa Ilham tidak akan mampu untuk membuatnya. Dia memberikan energi mananya untuk membantu Ilham. Namun setelah itu Erta mengira Ilham telah gagal untuk membuat suatu item atau senjata. Akan tetapi Ilham mengatakan bahwa ini bukan kegagalan, melainkan sesuai dengan rencananya. Ia membuat kemampuan monster Mantis, yaitu skill sabitnya, untuk diterapkan di armor tangannya. Erta memuji kemampuan Ilham yang bisa membuat armor dengan sekali percobaan. Sementara itu, berita Ilham dan Empress sangat viral karena mereka menghilang setelah mengalahkan monster. Karena saat ini pemerintah sedang mencari orang yang mempunyai bakat untuk bekerja sama untuk membasmi monster. Ilham saat ini akan pergi ke kampus
Namun ibunya meminta dia untuk tetap di rumah saja karena saat ini banyak monster berkeliaran di mana-mana. Ilham melihat stat ibunya bahwa dia mempunyai skill yang unik, yaitu skill sangat mengkhawatirkan anaknya. Ilham memberitahu ibunya bahwa dia pasti akan baik-baik saja. Jika ada monster, mungkin dia akan lari daripada bertarung. Setelah keluar dari rumah, ia baru tahu bahwa ibunya juga mempunyai skill yang unik. Erta juga mengatakan bahwa skill ibunya sama seperti induk penguin. Kemampuan tersebut bisa melacak suara dan kondisi anaknya. Kondisi bumi saat ini sedang tidak normal. Erta memberitahu Ilham untuk segera bergerak dan menuju suatu lokasi. Memang sebelumnya para dewa memindahkan manusia ke dunia lain untuk berlatih dengan mana, tapi dewa membiarkan binatang tetap berada di bumi. Mereka kira semua hewan akan baik-baik saja jika dibiarkan selama 10 tahun. Namun terjadi sebuah kesalahan sistem atau aliran waktu di bumi yang membuat aliran waktu sangat kacau. Dan manusia yang berada di dunia lain hanya merasakan 10 tahun saja, sedangkan di bumi sudah melewati waktu 1000 tahun. Bahkan Ilham pun tidak sadar bahwa dirinya sudah melewati 1000 tahun sendirian di bumi. Para monster saat ini adalah para binatang buas dengan ukuran yang lebih besar dari kata normal. Maka dari itu, para dewa membutuhkan bantuan Ilham untuk bisa mengatasi masalah ini agar tercipta keseimbangan antara manusia dan monster. Ternyata begitu. Maka baiklah, saatnya berburu, kata Ilham. Ilham saat ini mencoba untuk menyelamatkan seseorang yang diterkam serigala. Banyak para warga yang melihat aksi tersebut. Ilham juga dijuluki sebagai Sung Giant Ball. Nama apaan itu, Cok? Bagaimana bisa diriku dijuluki seperti itu? Kata Ilham. Ilham mulai menyerang serigala tersebut dan menyelamatkan orang yang diterkam. Namun masih tersisa 2 ekor serigala lagi yang akan mengamuk. Dengan santainya Ilham bisa memukul serigala tersebut hingga modar. Pukulan ini juga pernah Ilham rasakan di saat Lita memukulnya. Setelah itu banyak serigala yang mulai menyerang Ilham. Maju kalian semua bangsat, kata Ilham. Erta juga menyadari bahwa tindakan Ilham saat ini sangat bagus dan tidak gegabah. Ia melancarkan serangannya yang efisien ke arah musuh dengan baik. Hei Lita, sepertinya kau membesarkan monster selama 1000 tahun rupanya, batin Erta. Namun Erta tahu setelah melihat semua serangan Ilham bahwa Ilham belajar bela diri ini sendirian dan tidak diajarkan Lita. Sementara itu semua warga melihat aksi tersebut tercengang dan merekam kejadian ini untuk diupload di YouTube. Setelah itu Ilham sudah membantai semua serigala sendirian. Akan tetapi ia sudah ditodong pistol di belakang. Mereka para tentara menahan Ilham untuk tidak bergerak. Para warga melihat hal tersebut tidak terima bahwa seorang pahlawan yang menolong orang dihentikan. Setelah itu datang komandan dari pasukan tersebut. Ia menyuruh untuk menurunkan senjatanya. Cewek ini tidak percaya bahwa Ilham sudah membantai para monster sebelum tim militer datang. Komandan cewek ini juga meminta maaf atas tindakannya sebelumnya, karena saat ini tim militer juga kekurangan pasukan. Maka dari itu Ilham diminta untuk bergabung dan membantu militer. Akan tetapi Ilham sudah tidak ada di tempat tersebut atau sudah menghilang. Padahal Ilham sudah pergi dan tidak jauh dari sana. Namun hawa keberadaannya, Ilham sudah dinyatakan hilang. Saat ini Ilham berencana untuk mengambil item buruannya. Ia didatangi cewek tersebut untuk ikut bergabung. Dan Ilham menolak tawaran tersebut mentah-mentah. Ilham tahu jika dirinya ikut dan bergabung ke dalam tim pasti akan merepotkan dirinya suatu saat nanti. Erta juga memberitahu bahwa jangan ikut bergabung ke dalam suatu kelompok maupun pemerintah sekalipun. Lebih efisien jika bergerak sendiri. Sementara itu Ilham bingung dengan kondisinya saat ini. Ia terlalu banyak looting hingga tidak tahu caranya membawa semua item dari semua monster serigala ini. Ilham kembali menemui komandan cewek sebelumnya. Ia meminta agar dibeli sebagian item yang ia dapatkan. Cewek tersebut diberitahu rekannya bahwa mayat dari serigala ini punya banyak keunggulan jika dimanfaatkan. Lantas ia menerima tawaran Ilham untuk membeli sebagian hasil lootingan miliknya. Akan tetapi Ilham tidak akan memberikan batu mana stone.
Setelah dicek, komandan cewek ini tahu bahwa kemampuan Ilham sangat kuat. Dia bisa menusuk semua sisi dengan akurat. Dan cewek tersebut juga merekam Ilham di saat sedang menguliti serigala. Video tersebut diberikan ke atasannya untuk memberikan laporan. Atasannya juga menyuruh untuk membawa Ilham ke markas militer. Setelah selesai, Ilham meminta bayaran berupa uang. Ilham juga mendapatkan batu mana stone yang berbeda dari sebelumnya. Erta memberitahu bahwa jangan dimakan batu ini karena bisa membuat seseorang mengamuk dan menjadi hewan buas. Beberapa saat kemudian, Ilham sudah diberikan uang tunai yang sangat banyak. Wow, no money no limit, kata Ilham. Namun di saat itu komandan cewek ini menggoda Ilham untuk ikut bergabung ke tim mereka dengan pose yang seksi. Padahal Ilham sudah pergi dari sana di pinggir jalan, namun hawa keberadaannya seolah sudah hilang. Sementara itu Ilham melihat notifikasi yang muncul bahwa dirinya sudah naik level dan berhak untuk memilih job pertama. Ia masih bingung untuk memilih job pertamanya karena sistem ini sama dengan game RPG. Ilham meminta Erta untuk merekomendasikan job mana yang ia akan ambil dulu. Erta juga bingung untuk memilihnya karena Ilham bisa menjadi Lancer, Grappler maupun Fighter. Ingat dengan senjata yang diberikan Lita, Ilham memilih jobnya yaitu Lancer. Memang saat ini Lancer pilihan yang terbaik. Dan di saat itu Ilham juga mendapatkan notifikasi tambahan bahwa Ilham mendapatkan job tambahan yaitu Blue Red Lancer. Job ini termasuk ke dalam job unik. Erta sangat terkejut bahwa Ilham sudah mendapatkan job unik di saat job pertamanya dibuka. Namun Ilham masih bingung dengan job baru yang ia terima. Erta memberitahu bahwa job ini diperuntukkan hanya untuk satu orang saja dengan melihat kemampuan, daya serang, dan kemampuan bertarung. Dan akhirnya Ilham mulai mengambil job unik tersebut yaitu Blue Red Lancer. Setelah itu stat milik Ilham secara instan naik setelah memilih job. Level Ilham saat ini sudah mencapai level 18. Akan tetapi dirinya masih belum menguasai energi mana. Selama ini Ilham sadar bahwa kegoblokannya memilih job berpengaruh ke statnya. Ia mengira bahwa ingin memilih Blood Lancer, namun Blue Red Lancer yang ia dapat. Ilham marah ke Erta karena tidak memberitahunya terlebih dahulu. Namun setelah itu Ilham merasakan tubuhnya yang berbeda. Tubuh Ilham saat ini berubah menjadi kekar dan sispek. Erta mengatakan bahwa tubuh Ilham sudah diperkuat setelah memilih job. Stat milik Ilham sudah banyak ditingkatkan dan ada yang sudah mencapai level maksimal. Walaupun level Ilham saat ini baru level 18. Setelah semua beres, Erta mengajak Ilham ke suatu tempat untuk mencari monster. Akan tetapi koper uang milik Ilham ditinggalkan di jalan. Ilham juga mengecek Facebooknya untuk melihat berita lokasi monster saat ini yang sudah muncul di area terdekat. Erta mengatakan ada perwakilan dari dewa untuk melakukan quest ini. Mungkin juga termasuk Empress. Jika Ilham banyak membantai monster di quest ini, maka hadiah yang akan diterima Ilham akan sangat tinggi. Ilham melihat berita orang di Facebook bahwa mereka sedang kesulitan melawan beruang. Setelah itu Ilham datang ke sana. Semua orang lebih baik lari daripada ikut bertarung melawan hewan buas ini. Ilham akan menyerang beruang ini sendirian dengan senjata tombaknya. Namun sebelum menyerang, tim militer sudah bergerak dulu dan mereka sudah memulai penembakan ke arah beruang ini. Akan tetapi semua serangan yang dilancarkan militer tidak berpengaruh ke beruang tersebut dan membuat beruang ini semakin marah dan mengamuk. Ilham juga sudah bersiap untuk beraksi kembali untuk mengetes sebesar apa kekuatannya setelah melakukan job pertamanya. Dengan skill pasifnya yaitu Steal, Ilham dengan mudah bisa mengejar beruang ini tepat di atas kepalanya. Namun beruang ini sangat tangguh dan bisa bertahan dari serangan Ilham. Ilham menyuruh semua orang untuk mundur dan pergi dari sini. Dan setelah itu Ilham mulai menyerang beruang tersebut di kakinya. Erta sangat senang di saat Ilham mengajar beruang ini karena dia merasakan seperti bermain roller coaster. Ilham mencoba untuk menguji tombaknya serta daya tahan tubuhnya karena fisiknya saat ini sama seperti sudah dilatih selama 1000 tahun.
Ilham juga mengingat momen bersama Lita di saat latihan. Ia pernah sparring dengannya. Walau dulu Ilham pernah berhasil memotong selai rambut milik Lita, Ilham juga pernah diingatkan Lita sebelumnya agar menyerang di satu titik lemahnya. Setelah itu Ilham mulai menyerang beruang ini tepat di atas kepalanya. Daya serang Ilham sangat tinggi dan langsung membuat beruang tersebut mati. Banyak SP yang didapat Ilham setelah mengalahkan beruang ini. Saatnya looting, kata Ilham. Beberapa saat kemudian para pengguna kemampuan tiba di sana. Mereka akan mengurus monster yang katanya menyerang kota. Akan tetapi mereka melihat bahwa monster sudah dihabisi oleh seseorang. Orang tersebut melihat Ilham yang masih looting di dekat beruang. Ia tidak percaya bahwa orang yang bertopeng itu mengalahkan beruang sendirian. Banyak pertanyaan yang diterima Ilham. Ilham bersikap diam tanpa menjawab pertanyaan tersebut. Kesal karena dihiraukan, orang tersebut berniat ingin mengajar Ilham. Semua pengguna kemampuan juga sudah bekerja sama dengan pemerintah. Jadi mereka banyak ditugaskan di berbagai tempat untuk mengatasi monster yang sudah muncul. Orang ini bernama Yoon Jon. Ia mengenal Sun Jain Bolt, nama julukan Ilham saat ini. Melihat kemampuan Ilham yang bisa solo melawan monster beruang, Yoon Jon berniat untuk menjadikan rival untuk menjadi yang terkuat dan teratas. Akan tetapi Ilham menggunakan teknik bacotannya untuk memberitahu Yoon Jon bahwa dirinya tidak membutuhkan rival. Kenapa orang yang mau menjadi kuat harus menyusahkan orang lain? Lebih baik dirimu fokus dan berlatih sendiri, dan jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Itulah kata Ilham. Sindiran keras yang diterima Yoon Jon sangat berdamage yang dilontarkan Ilham. Akan tetapi semua bacotannya hanya sebuah pikiran yang ingin ia katakan. Setelah mereka pergi, Ilham memulai lootingannya dengan nyaman. Ilham mendapatkan kulit beruang dengan kualitas yang sangat tinggi. Ilham juga diberitahu oleh petugas bahwa saat ini Google Map bisa mendeteksi monster yang muncul. Namun Ilham juga sudah tahu akan hal itu. Ia menghiraukannya dan pergi dari sana. Erta juga berpikir bahwa pemerintah maupun militer jika memaksa Ilham untuk ikut bergabung dengan mereka, mungkin Ilham akan menghancurkan mereka semua. Karena sifat Ilham tidak mau dimanfaatkan oleh seseorang. Ilham juga belum sadar bahwa dirinya akan selalu bertambah kuat dan dirinya akan sangat berharga dimiliki negara. Di saat itu Ilham melihat monster yang sudah muncul di Google Map. Ia tahu bahwa tempatnya tidak terlalu jauh dari lokasi tersebut. Erta memberitahu bahwa untuk segera pergi ke sana sebelum pengguna kemampuan yang datang duluan. Singkat cerita, Ilham sudah selesai mengejar semua monster yang muncul. Ia juga menjual item ini yang ia dapat ke militer dan mendapatkan uang yang sangat banyak. Ilham berpikir akan menjadi kaya dengan mudah dan banyak membeli aset. Akan tetapi Erta memberitahu Ilham bahwa hal tersebut akan sangat mudah dilacak oleh pemerintah. Maka dari itu Erta akan menghapus semua ingatan orang yang telah bertransaksi dengan Ilham. Keesokannya Ilham dikejutkan sebuah notifikasi yang muncul. Ia tahu bahwa koneksi ke dunia lain sudah terputus dan saat ini sudah bisa tersambung kembali. Jadi manusia bisa pergi ke isekai atau dunia lain dan kembali lagi ke bumi dengan mudah. Ilham juga bisa pergi ke sana untuk menyelesaikan quest yang ia dapat dengan imbalan yang sangat besar. Namun Ilham berpikir bahwa ia akan dikirim ke dunia lain sendirian dan menyelesaikan misi sendiri di sana. Apakah Ilham akan dikirim ke isekai selama 1000 tahun lagi dan merasakan kesepian seperti sebelumnya? Dan setelah itu manhwa Ilham God bersambung di sini. Kita lanjutkan di next chapter berikutnya. Sorry guys jika ada kesalahan kata maupun cerita. Dan dukung terus Manhwa Universe Indonesia dengan like dan subscribe. See you in the next